Orang cedang usaha kuro. Mohon maaf Bang Boyo, saya tidak bisa menghadiri. Ya, saya tidak bisa menghadiri karena nggak bisa ditinggalkan suatu tugas negara gitu. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya tidak menghargai undangan Anda, namun dikarenakan ada tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan, maka kegiatan apapun saya pending untuk sementara ini, kecuali room ini, walaupun terkadang curi-curi waktu gitu. Ya, lanjut. Ya. Jadi sebagai closing statement dari narasi saya saat ini ya, bukan berarti saya mau turun, kecuali saya diturunkan. Wow. Mari kita kembali berpikir sehat. Dan kita harus terus mengadopsi ideologi yang sehat. Agar kita ini tidak gampang menjadi babu, tidak gampang menjadi jongos, tidak gampang menjadi orang-orang yang sering diinjak-injak martabat kita, walaupun itu di-cover sebagai adab atau akhlak. Adab Rasul dan akhlaknya Rasul tidak seperti itu. Menggunakan sebuah privilege ya, dengan hegemoni yang begitu besar, sehingga gampang untuk membudak-budakkan orang lain gitu. Nah, Rasulullah tidak seperti itu. Jadi kalau memang antum semua, antum gitu kan. Nah, antum. Kalau memang Anda semua ini betul-betul ingin uswah terhadap ajaran Rasulullah, mari kita harus berdikari walaupun tetap saling menghormati dan menghargai. Akan tetapi ketika sudah nama suci dan nama agung baginda Rasul didegradasi oleh hal-hal yang beraroma-aroma penjajahan, tetap saja kita harus lawan gitu, dengan secara elegan, ilmiah dan santun. Kan begitu, memang Al-Quran memerintahkan seperti itu juga, hadis Nabi memerintahkan seperti itu juga gitu. Bukan berarti kita ini melawan sama siapapun, akan tetapi melawan pada ketidakadilan, kebatilan dan kejahatan yang dibungkus oleh agama gitu. Itu saja sih sebenarnya. Mohon maaf, terima kasih. Standby. Baik, teman-teman, silakan. Yang lain monggo silakan. Mas Imam, gaya mungkin Mas Imam, mohon terakhir standby pas nikah. Tahu ceritanya kedingakin yang ada madiro. Ada seorang kiai teman-teman, dia itu mengarang suatu kitab. Cuma yang saya baca cuma satu lembar saja, ditampakkan kemarin, saya screenshot begitu. Isinya begini, falhaqqu makana minallahi ta'ala. Kebenaran itu adalah sesuatu yang datang dari Allah. Wa ma dalla alaihi kitabuhu wa sunnatu rasulih. Dan kebenaran itu adalah seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. La ma wafaqah ahli ahwa'in nas. Kebenaran itu bukan sesuatu yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan manusia. Nah iya, tapi Yukolu tadi dihilangkan dalam kitab karangannya. Berarti kan ingin menyesuaikan diri dengan kebutuhan, itu namanya. Betul. Wala ma syahadat lahu kathiratul qailin. Kebenaran itu juga bukan sesuatu yang disaksikan oleh beberapa orang yang berkata, meskipun banyak orang yang berkata mereka itu paling benar, paling turiah Nabi begitu, yang menantang cuma satu gitu. Bukan yang seperti itu. Ini ternyata yang ngarang itu Kimoko, yang ngarangnya bagus ternyata karangannya itu. Kimoko yang ngarang ini, saya screenshot tuh. Siapa yang ngarang ini? Ini buat sendiri ini. Kena cara bela Kimoko itu. Pelak itu. Walaisa kullu man qala qaulan faqad asabal haq.
tidak setiap orang yang berkata itu setiap orang yang berkata ya, perkataan yang mengatakan sesuatu itu tidak dikatakan benar. Tidak semua orang yang berkata itu dapat dikatakan benar. Bal yu'raful haqqu bidalilih. Akan tetapi kebenaran itu dilihat dari dalilnya. Meskipun Syekh Mahdi Rojai mengatakan malah itu sambung itu nggak ada dalilnya, gimana? Ini ijma saja, tapi tanyakan dalilnya apa, referensinya apa, nggak ada. Tuh. Wa yu'rafu sidqud da'wa bil bayyinah. Sedangkan kebenaran pengakuan itu dapat diketahui dengan adanya bukti. Ngaku keturunan Nabi tapi nggak ada buktinya, gimana bisa dibenarkan begitu? Ya ruwet. Iya, ruwet. Wa yuraddu kullu qaulin ila kitabillah wa sunnati rasulih. Setiap perkataan siapapun, entah kiai, entah habib, entah Gus Hasan, Kalau atau apalagi Semati Roja itu kutung telo. Semati Roja itu bilang begini. Semati Roja itu bilang begini. Uakidu anna bani alwi hum sadatun min nasli Ahmad bin Isa al-Muhajir min khilali ibnihi Abdullah al-ma'rufi bi ismi Ubaidillah. Walaqad ishtaharat sihhatu nasabi sadati bani alwi min haitsul fiqhi wa ilmil ansabi wal haqa'iqit tarikhiyati al mukhtalifati. Terus apa ini ya? Wa taqariri ulama'in nasabi mundzu qurun. Itu tidak dijelaskan secara tafsil. Jadi kata dia itu saya menyatakan dengan pasti bahwasanya nasabnya Bani Alwi itu adalah keturunan daripada Ahmad bin Isa al-Muhajir dari salah seorang putranya yang bernama Abdullah yang dikenal dengan nama Ubaidillah. Walaqad ishtaharat sihhatu nasabi sadati Bani Alwi, dan sungguh telah terkenal, telah masyhur keabsahan nasabnya Sadah Bani Alwi min haitsul fikhi, ditinjau dari sisi ilmu fikih, wa ilmil ansabi, dan ilmu nasab, wal haqa'iqit tarikhiyah, dan kebenaran-kebenaran sejarah, al mukhtalifati, yang berbeda-beda, yang beraneka ragam, wa taqariri ulama'in nasabi, dan keterangan-keterangan dari para ulama ahli nasab mundzu qurun, sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu nih kamu meri. Coba dipelajari bos, mumpung ada Kang Muhsin sini ini. Satu persatu, mana ilmu fikih yang mensoehkan nasab Bang Alawi jika dilihat dari perspektif ilmu fikih. Kalau bicara ilmu fikih, kalau bicara ilmu fikih kutung telo, mereka itu pasti merujuk kepada siapa? Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Fadlullah Al-Muhibbi, dan Syekh Ali Jum'ah. Itu yang mereka maksudkan dengan ahli fikih. Tuh. Kalau ilmu nasab apa? Syuhra wal istifadah. Gitu loh. Nah, kalau sejarah ya as-suluk gitu loh. Gitu. Kalau taqariru ulama'in nasab ya. Kalau keterangan-keterangan ulama nasab ya seperti kitab-kitab nasab yang mutadawalah sekarang ini. Gitu. Kitab nasab baru berarti ya, bukan yang sesuai dengan zamannya begitu ya. Kitab nasab 9 ke bawah nih. Iya. Nah, saya menyatakan begini, kok bisa Syekh Mahdi Rojai membuat takrir seperti ini, ya kan? Padahal di dalam kitabnya sendiri Al-Muqibun halaman 13
dia itu menuliskan syarat definitif tentang yang disebut syuhra wal istifadhah. Bagaimana redaksinya? Kata dia nih dalam kitabnya Asy-Syuhratu wal Istifadhatu Bisiyadati. Jadi terkenal dan populer dengan gelar sayyid. Bihaitsu bi ayyakuna aba'uhu wa ajdaduhu ma'rufina. Dengan adanya bapak leluhurnya itu dikenal, masyhurina dan terkenal, bisiyadati, dengan gelar sayyid. Bihaitsu ya'rifunahum, dengan sekiranya semua orang mengenali mereka, bisiyadati, dengan gelar sayyid, fi jami'il ajyali, di dalam semua generasi leluhurnya, dari generasi ke generasi gitu, ajyal. Nah, padahal ya kitab Al-Burqah itu ditulis di abad ke-9 dan di covernya itu tidak digelari Sayyid. Syekh Ali bin Syekh Abu Bakar bin Syekh Abdurrahman As-Seggaf. Dari mulai Aban TV, Bapan, Mbanaban, Bujun, Kapi Syekh. Tak kocak Sayyid. Berarti kan laisa fi jamil ajyal yu'rafunahum bisiyadah, kan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raden itu jangan turun dong. Wah, kok turun sih Mas Raden sih? Jarang itu sibuk itu sekarang. Sibuk. Iya, sibuk aku tuh nih pinggir pantai. Bukan. Dia berbisnis sekarang itu, berbisnis membuka toko Madura itu bercabang-cabang. CEO nyamar lagi. Iya, CEO yang menyamar. Gus, monggo lanjut Gus. Sukhro itu ada ini nggak Gus? Ada syaratnya nggak Sukhro Gus? Monggo Gus. Kenapa? Sukhro itu ada syaratnya nggak Gus? Sukhro. Loh iya, likulli turukin syurutun, tiap-tiap metodologi itu ada syaratnya. Syaratnya syura wal istifadhah itu kalau di dalam kitab Muqaddimat itu alla yakuna laha ma yu'ariduha min ruk'atin qat'iyyatid dilalah. Itu syaratnya. Syura istifadhah itu hendaknya tidak bertentangan dengan keterangan-keterangan ulama nasab yang tertulis di dalam kitab-kitabnya yang berisi dalil-dalil yang valid. Qat'iyyat dilalah gitu loh. Qat'iyyat dilalah maksud berarti? Iya, kan itu kan dalil-dalil valid kan, bukti-bukti yang valid gitu loh. Nah, kemudian kalau di dalam kalau di dalam Rosail. Kalau di dalam kitab Rosail ya. Kalau di dalam kitab Rosail itu mana Rosail? Ada 4 kayaknya Gus di Rosail Gus. Kalau mau Muqaddimat 3 kayaknya. Kalau dalam kitab Rosail itu kan begini, intifa'ul mu'aradati fil umumi wal khususi au fil wathaiqil bayyinati. Tidak adanya pertentangan secara umum dan khusus, au fil wathaiqil bayyinati, atau di dalam dokumen-dokumen keterangan gitu loh. Nah, dokumen di sini maksudnya itu adalah keterangan-keterangan ulama ahli nasab yang dianggap sebagai kalam isbat gitu loh. Wathaiqil bayyinat itu. Nah, ternyata ya kesyuhroan dan keistifadhuan mereka ini bertentangan dengan wathaiq al-bayyinat gitu loh. Atau dengan ruk'ah qat'iyyah dilalah. Gitu. Kenapa kok bertentangan? Ya karena syuhrohnya itu mustahdatsatun tammat taskif 'alaiha. Jadi syuhra istifadhahnya itu adalah
Syuhro Istifadoh yang baru terkenal, baru populer, dan memang sengaja diviralkan supaya terkenal dan populer. Tamat taskif alaiha itu. Begitu saudara. Gus, kalau Iqrarul Qabilah itu masuk ke mana ya Gus? Surut yang mana ya Gus? Iqrarul Qabilah itu Gus? Oh, Iqrarul Qabilah itu lain, itu untuk nasab dekat itu. Iqrarul Qabilah itu. Oke. Yang kita bahas ini kan nasab jauh yang sudah berjarak sekitar 9 abad kan. Maka untuk mendeteksi kebenaran pengakuan nasab yang jauh itu hanya bisa dilihat dari dua metodologi, Syuhro wal Istifadoh dan juga Kutubun Nasabin al Abdal atau Ruq'atus Shahihah gitu loh. Ada 3 itu Gus. Jauh tes DNA. Tes DNA itu tidak masuk di sini. Masuk kata siapa? Masuk. Tidak masuk karena tes DNA itu bukan kaifiyah. Tes DNA. Tes DNA itu sebagai alternatif terakhir. Masuk itu Gus. Nggak Meskipun masuk. nasibnya jauh, dicontohkan di Muqaddimat itu seperti halnya orang Afrika dengan rambut yang keriting, yang keribut. Iya, itu sampean baca dari awalnya itu. Tu'addu minal qara'inil qawiyati. Itu bukan turuk, tapi sebagai data pendukung. Bukan turuk gitu loh. Makanya kan saya katakan tidak masuk. Itu artinya di situ apabila metodologi pengisbatan nasab itu tidak ada yang berhasil dilakukan untuk mendeteksi keabsahan nasabnya, maka opsi terakhirnya itu tes DNA Pak, gitu loh. Itu betul. Nah, Ada lagi seharusnya ditambah itu opsinya itu. Masuk ke kandang singa. wah lari ya. Lah iya. Kayak gitu. Lah itu ada di kitabnya itu. Ada di kitabnya. Iya. Hal itu sejarah Iya. yang apa namanya sudah terjadi terhadap Sayyid Ali Al-Uraidi. Dulu itu diragukan Ya, sama orang. Ya Tapi karena dites dulu masukkan kan singa mau beliau, nggak dimakan sama singa, malah kilet. iya, karena dulu kan belum ada tes DNA gitu loh. Belum ada tes Iya. DNA dulu itu. Makanya pemasok udah kan dengan macan, kan dengan singa. Tapi beliau Sekarang- Sayyid Ali Al-Uraidi itu berani beliau itu karena memang sudah yakin bahwasanya dirinya itu sebagai keturunan Nabi. Makanya ketika ada orang yang meragukan itu suruh masuk ke kandang singa, beliau mau begitu. Kalau sekarang cuma aku doang katanya tadi. Suruh masuk tak gelem. Mas, so mahal ya bahaya betul Mare. macam. Aja reng ular kobra pengen kayak bahar mati, ular kobra bener bahar semati dia rembes itu. Ular kobra kayak bahar mati. Ya Allah. Gus, apa lagi Gus? Surutnya Gus, istifadah itu Gus. Imam, apa aja ke Imam? Syaratnya ke Imam, surah wal istifadah ke Imam. Aduh. Tak ada syarat surah istifadah. Ada Habib Marak di Bali, di Denpasar. Iya itu sudah di sama teman-teman itu sudah banyak sebenarnya. Denpasar masih jebol dari Balawi, Habib. Kenapa? Denpasar kenapa? Denpasar. Dan mungkin cara kerja PWI Denpasar itu Bali itu kurang akrab sih Gus. Sia. Sia. Torot mak panas ko benga.
Tidak begitu, teman-teman. Kita itu harus legowo karena apa ya? Di antara kita itu cek yang boleh aja cak masyarakat Bali secara general ya. Secara general. Ya, saya tadi cerita sama kiai-kiai di sini. Begini. Ba'alawi itu kan secara sensus kependudukan itu kan ada sekitar 4 juta. Ada 4 juta Ba'alawi di Indonesia ini. Nah, kalau ya dari kalangan Ba'alawi yang 4 juta itu 1 juta saja yang punya channel di media sosial, ya kan? Nah, kemudian masing-masing channel yang 1 juta itu didukung sama yang 4 juta, yang 3 juta, ya kan? Kan otomatis kan itu tersebar kemana-mana itu, dan komenannya, like-nya, subscribe-nya itu banyak. Kenapa? Ya karena mereka ini bersatu padu di dalam satu komando. Cereng bujung saya kan gitu loh. Nah, bedanya dengan kita ini situng buju nak foto masyhur, ya kan? Nah, tidak saling mendukung satu sama lain. Itu bedanya. Yang harus diperbaiki itu di situnya. Itu. Ini belum bicara mukibitnya, belum, masih bicara internal Ba'alawinya. Belum. Jadi ya sulit, teman-teman. Tidak mudah. Tidak mudah itu. Gus, saya cerita Gus. Saya kan salah satu ada di kepengurusan ranting di Denpasar itu, di NU. Itu ketua ranting NU-nya itu ketuanya itu Muhyiddin Gus. Sekretarisnya Sera. Ustaz Marsuki. Oh, gitu. Terus sekretarisnya sama juga. Terus ketua MWC-nya Gus tidak percaya sama Habib, tapi lebih adem. Terus yang di PAC-nya kebanyakan tidak percaya sama Habib ya. Walaupun ada lah di pengurusan ada yang masih jadi Muhyiddin, tapi ketuanya kan saya sempat kan diundang ke MWC, terus tanya masalah polemik ini. Dari kalimatnya itu udah ada indikasi tidak kepercayaan kepada Habib. Makanya saya kan kalau memang dia itu nggak percaya ya sudah kan gitu loh. Kenapa kok enggak, katanya gini, orang mau percaya enggak percaya itu nggak apa-apa, silahkan. Yang penting umat Islam bersatu. Tapi ketika ada orang tidak percaya kok marah-marah ini. Contohnya Ahmad Yusuf bin Dausari ini. Derem. Tapi efeknya begini Gus. Memang banyak itu. Kemarin itu saya melakukan pemetakan di 4 masjid ya. Itu yang sudah tidak memakai yang namanya Habib, baik dari sisi kajian mingguan, bulanan, itu banyak sudah. Terus Kampung Jawa banyak itu sudah. Ar-Rahmah kan Kampung Jawa gimana? Belum ya? Kampung Jawa itu kan ada Ki Imam Jayadi di situ. Itu kan menjadi kesepuhan PW juga di situ kan. Artinya tidak seperti yang dulu. Kalau dulu itu kan langsung masuk. Kalau sekarang kan beliau masih menjadi pertimbangan. Kepawon gimana? Kepawon di situ kan ada kesepuhan juga. Di situ. Ketua PC sekarang toh. Tapi Al-Muhajirin masih Muhyiddin. Yes, Al-Muhajir itu. Sekarang kan pengajian itu Al-Muhajirin itu. Iya. Al-Muhajirin sama itu Bali ya. Iya Gus. Musola Gus, cuman kalau jamaah sholat Jumatnya itu ribuan.
Soalnya di sana izin masjid sulit, tapi kalau izin musola masih bisa. Cuma nama aja, tapi fungsinya sama juga. Ya Allah, makanya saya senang kalau dengar cerita kayak ke Syarif kemarin pernah ngobrol-ngobrol sama MWC. Berarti kan yang di bawah itu tidak bisa bergerak gara-gara induk di pusatnya yang ini yang tidak ada respon. Andaikan dari pusat, di pusatnya itu ada respon masalah polemik nasab, saya yakin yang di cabang-cabang di MWC itu bisa 70% yang tidak percaya sama Habib. Walaupun tidak 70 lah, tapi di atas 50-50 yang tidak percaya sama Habib. Ada air buat tak nyaman lah air. Apa? Usah minum pijit susu. lagi, mau pijit lagi. Usah minum susu ini. Gus Hasan, saya ingin turun Gus, ngantuk Gus. Lah ngantuk lah. Ki kul sufulu lo kan. Ngereng. Molong apa? Ngereng. Mas Imam, panjenengan anggota PWI juga? Simpatisan. Saya memang diajak, tapi kalau di grup masuk lah, di grup PWI Bali masuk, di grup WA. Cuman untuk kepengurusan saya masih belum siap lah. Tapi masuk simpatisannya. Luar biasa Mas Imam ini. Tapi kan Bani Muhyiddin toh. Tidak apa-apa, di grup PWI Bali, di grup WA PWI Bali itu masih banyak yang Muhyiddin. Gus, tadi suruh Wal Istifado itu ada yang kurang Gus, tambahin satu lagi, tidak ada kepentingan Gus. Biar netral gitu. Ndak di kitab itu, di keterangan itu tidak ada yang masalah kepentingan. Iya, Kan saya ditambahin. catat kemarin kan saya catat itu antara Rosail sama Muqaddimat itu entah yang di Rosail yang ada 3 atau yang di Muqaddimat yang ada 3, pokoknya ada yang 3 ada yang 4. Itu salah satunya itu apa ya, catatannya saya tinggal di Bali nih, di Madura ndak bawa catatan. Seharusnya dibawa. Ngapain saya di Madura ini lagi renovasi dapur. Nah jadi gitu Mas Imam, ditambahin satu poinnya, tidak ada kepentingan gitu, biar netral. Pamutan Mas Imam dan semuanya, tak turun dulu, masih ngantuk banget. Mau kemana? Udah dari Lombok. Enggak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Monggo teman-teman yang punya cerita pribadi boleh curhat. Terus yang mau apa ya, ada unek-unek atau ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan di sini. Yang ngeyel nanti lawannya saya ya. Kalau yang serius nanti biar Gus Hasan yang jawab ya. Siapa yang mau nanya Gus? Saya mau tanya, Mas Imam. Saya mau tanya teman-teman. Ya katanya kau tondu. Sambil teker nih Kak. Menurut sampean kekuatan Habib itu ada di mana?
Kekuatan Alawi itu ada di mana? Kalau saya sering bernarasi, kekuatannya itu yang jadi, ya kan ini nih menurut saya masih ada dua kekuatan Balawi itu di konser-konser selawat sama di haul-haul tempat daerah itu kekuatannya masih di sana, tidak bisa dinafikan kalau konser-konser itu masih menjadi kekuatan utama, salah satunya ya, kekuatan utama. Ya, menurut saya itu dua ya, haul sama konser selawat. Terus menurut sampean gimana? Saya pernah coba bicara sama tetangga begitu dengan sopan-sopan, dengan baik-baik. Mereka itu nggak ada bukti sebagai turunan Nabi, kata saya begitu. Kemudian orang itu jawab begini, aduh kamu itu cuma ikut kiai-kiai sekarang. Ikut loh kiai-kiai besar itu mana? Kayak Lirboyo, kayak Sudogiri itu mana? Masih menghormati sama Habib mereka itu. Gitu loh. Coba lihat pondok besar sekarang gitu, masih menghormati semua. Kamu kok bilang begitu, padahal guru-guru besar itu cuma diam saja begitu. Mereka tetap menghormati sama mereka, mengakui hal Habib. Gitu jalannya. Jadi kalau menurut saya itu sebenarnya ini cuma pendapat. Kekuatan tumpuan yang utama itu adalah kibin kelas A namanya. Kibin kelas A itu namanya kibin yang punya banyak massa. Nah, itu orang-orang yang punya massa itu pasti akan didekati oleh golongan mereka dengan cara apapun. Ketika dia itu sudah terkena, sudah ikut pada golongan mereka, maka otomatis di bawahnya juga ikut. Begitu loh teman-teman. Coba Assalamualaikum. Assalamualaikum Gus. Sekarang misalkan para kiai yang besar-besar misalkan begitu, yang punya banyak masa itu bilang begitu. Kalau yang ini percaya ikut Al-Quran, tidak ikut Habib itu sesat, itu nggak benar begitu. Bilang begitu aja, baru nanti itu banyak perlawanan. Mereka diam saja. Begitu. Ya, itu kalau menurut saya gini, masalah kiai-kiai yang masih hidup yang masih ada sekarang, yang punya pengaruh, anggaplah yang punya pesantren besar lah. Kalau hemat saya begini, itu lebih ke adab asor lah, ke sopan santun. Kalau masalah kepercayaan atau keyakinannya bahwa Habib itu nasabnya nyambung ke Rasulullah, itu tidak semuanya. Nah, kan nanti begini, kemungkinan aja ya, anggaplah ini di narasi saya, yang abahnya yang sekarang tidak mau ikutan masalah polemik nasab. Siapa tahu dia makon lah, menyuruh putra-putranya untuk ini dalami, untuk babak selanjutnya, anggaplah untuk generasi selanjutnya ini dalami, ini ada polemik nasab, dalami. Bisa jadi dari generasi sekarang kedua sampai ketiga generasi ini baru betul-betul Habib ini mutiarnya. Tidak begini saya Mas seperti Ima. itu. Kalau saya sendiri itu tidak harus langsung dicantang nasab. Ajaran-ajaran yang sekiranya berbelok, yang tidak lurus, yang salah-salah itu para mereka itu diam. Itu loh, yang begitu saya nggak butuh para kiai itu bilang tentang nasab, tidak. Yang sudah jelas-jelas begitu loh, dibiarkan itu loh, itu yang berat terhadap kalau menurut saya begitu. Karena sudah banyak kan yang begitu itu berselewaran di HP-HP.
Saya Loh, gini, yang Bang begitu. Kuntung. Saya kan pernah lihat videonya Ra Ismail Khalili itu. Masalah yang menyangkut masalah satu Habib yang jahil, yang bodoh, yang limaksiat lebih utama daripada 70 kiai. Itu Lora Ismail sendiri tidak setuju dengan itu. Berarti Lora Ismail itu mungkin tidak tahu kitabnya. Kalau itu ada kitabnya. Iya. Ada pernyataan dari beliau ada. Terus saya dalam pikiran saya, berarti Lora Ismail ini mungkin tidak tahu kalau kalimat itu atau keterangan itu ada kitabnya, kitab Bahalawi juga ada. Mungkin dia berprasangka kalau itu cuman dari oknum-oknum yang menceritakan gini. Memang tidak setuju dengan kalimat satu Habib yang jahil lebih utama dari 70 kiai yang alim alamah. Gula gila berin baktu maneka Gus. Makin 3 Betul, jam Tora. tanpa henti. Monggo hip. Aduh. Oke, pertama gula neka Tanya hip, jangan tanya, cerita aja. oh. Dikila atanya mi online ting begini hihi pas tanda tanya kenapa? Untuk sesi ini bukan tanya jawab. Imam bilang. Mun sampean nih Sesi kudu ini bukan tanya. tanya jawab. Mun sampean nih ka ba. Curhat-curhatan sesi ini. Mun kalian sampean kudu tanya aki ba. Mun kula saat tanya ke sampean. Sini kalau mun kalian saya sampean nih ka. Sampean saja we. Musuh ke sampean nih ka ba. Saya lagi cari. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya lagi cari anu Gus. Roomnya Bang Barak itu. Ada tadi itu namanya siapa? Ansopa apa gitu Gus. Pok ngelopok itu ada di Kalimantan Tengah katanya di Penangka Gus. Pok ngelopok nyocoreng coba anu sebarang aduh. Ngara tepan setet ngara Gus. Sare bingko. Pas kebetulan sinyal paling aduh gangguan. Paling pinter nih kak, menaling. Belum jodoh. Anu saya tahu, saya oding nih ke Bang Asmara, coba tanya kisah dia. Saya engkau Bang Asmara kalau saya anu, cok Asmara nantang kan Gus, Kalimantan Barat. cok nantang Gus. Cocok bingko orang coba nah. Anu deh Gus kalau Gus. Gawat orangnya. Kita ketemu Ben M Saki berarti dia. Anu. Terus dulu. Kalau ketemu sama M Saki ditunggu kamu tuh carok. Iya Pak Keleles kedua aja. Sare bingko nih kak. Gula teh pangki nih kak. Gula tak tanya aku no mana gula hanya tak kia nak gula karo nikah. Ya tore terus jam tanpa henti. Nikah cuma 2 menit. Pertama gula nikah asyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 asyukur ke ciptaan. Mohon maaf pakai bahasa Indonesia soalnya yang di bawah itu banyak orang non Madura ya. Aduh, nih pas burung gula careng gula neng 70% mun bahasa Indonesia saya gula Monggo nanti biar diterjemahkan sama Gus Hasan. Ya tak apa-apa sulit sama nengah. Pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ya? Karena ini Allah sudah berkehendak untuk membuka keburukannya yang namanya kaum Bahlawi, sehingga dengan dibukanya sama Sang Pencipta maka mereka umat ini tercerahkan, ini ke satu, sehingga tidak bisa untuk menipu ini, tidak bisa lagi dawir minta-minta, nekan bohong itu sudah tidak percaya sekarang. Itu pertama. Kedua, saya bersyukur kepada penciptaannya termasuk umat atau makhluk yang namanya Gus Hasan dan teman-teman, seperti itu. Kedua, karena apa? Karena Allah sudah mengilhami yang namanya basiroh, yaitu cerdik dan cerdas. Kedua, ulul albab yaitu peka, yaitu golongannya protesis atau yang merapat kepada keiman. Itu kedua.
Dan lagi menanggapi itu tadi, yang katanya kekuatannya ada di ada di konser dan apa itu hall, maka itu tidak seperti itu faktanya. Sudah jauh berkurang sekarang, jauh berkurang itu, walaupun masih ada seperti itu. Jadi harus diyakini bagi kita bahwa konser-konser itu sudah banyak yang sudah jemo, tobuk, nguak, ngotah, seberang bedek. Gula saya kalau ketemu dengan para Habib, lebih baik saya ketemu dengan orang Oten dan orang Konghucu, yang semuanya itu. Bang Hib, enggak, saya setuju, saya sependapat juga, bukan sependapat tapi ngikutin pendapat Bang Kuntung Telo itu masalah benteng bahwa benteng itu saya pikir-pikir kata Kuntung itu benar, itu muhibin yang masih punya pengaruh besar, misalnya yang punya pondok pesantren, santrinya banyak, itu yang masih muhibin kiainya, itu berarti bisa dijadikan benteng utamanya Habib. Sedangkan antara haul dan konser itu anggaplah nomor 2 dan nomor 3. Saya setuju sama Kuntung Telo. Iya. Begini, sebentar lagi ya, 1 menit lagi kira-kira. Lupalan coba ceket ya. Lah. Lari alaman pagi ini saya mau tanya sama Hib, kapan mau ngundang Gus Hasan ke Talampe? Insya Allah ini saya tinggal, kalau hajat sudah 100%, tetapi ini saya tergantung kepada kehendak Allah SWT. Kalau Allah berkehendak dan mengizinkan, ini akan terjadi seperti ini. Tinggal nembuk, tinggal Seribu hari. Ibu Narembu. Oke, jangan lupa komisinya Gus Hasan buat saya berapa persen? Aduh. Nyaman sekali. Anda lima jubir. Iya, Kita musyawarah saya sama Ustadz di sana juga seperti Gus Hasan, penemunya seperti saya. Ini Ustadz Matae di sana ya, tetangga saya juga pemilik itu mengefan kepada Gus Hasan, sering nonton katanya. Masuk Lekmat, saya malu tidak tahu. Masuk tidak apa-apa, itu terbuka, orangnya itu alim dan itu itu sangat toleran gitu kata saya. Gus Hasan itu Kurang lengkap, Bang Hib kurang lengkap. Bilang aja, tapi orangnya belum nikah, belum nikah lagi. Oh iya, saya carikan di sana, biarpun apa itu belum beristri gitu. Bahasa nama si Imam ya apa? Mak buru ke pribadi melolo keterangan kabeh. Saya bahas. Saya begini. Saya sampai harus bersyukur bisa sama masuk ke sini karena saya orang tua. Karena saya tidak tega sama Rasulullah, sama agama, sama semuanya ini mau diambil, mau dilecehkan, mau disemua. Jadi saya masuk begitu. Saya kan sudah lanjut umur saya. Tetapi pikiran saya tidak suka. Saya sangat tidak suka kalau Rasulullah itu dilecehkan, direndahkan, agama dengan tauhid dan akidah ini di balak-balik atau di mau seperti itu kan akan dipercayakan kepada umat ini. Saya memang benci sebenci-bencinya saya. Lebih baik saya ketemu dengan Oten itu kan sudah jelas gerejanya jelas, agamanya jelas. Kalau kaum itu kan berkamuflase itu, kalau di hijau ikut hijau, di biru ikut biru, itu bahaya, itu munafik itu namanya. Kamu liburan. Apa gerangan yang membuat sampean itu kok sebenci-bencinya itu sama mereka? Jangan benci, baik. Bahkan sampean bertemu sama mereka itu nggak ingin sama sekali. Kok begitunya sampean, baik? Saya pernah ditipu dulu, Gus. Masih umur sekitar 20-an. Kuntung Telo rek makin tek melolo kayak gitu.
sekitar nomor 20 tahun-tahun tahun berapa 80 75-an saya tahun 75-an itu saya pernah ketipu dulu di Telambah di Sampang. Gimana itu Aib? Ya pokoknya pernah ketipu saya sama namanya Habib itu. Katanya dari Stogiri, nama Habib atas nama di Stogiri, ya di Stogiri Habib. Terus dua orang yang ditipu termasuk salah satunya saya. Jadi kalau ada seperti ini kesempatan saya untuk mengungkapkan itu. Berarti Jadi memang ini. Ya. Gimana tanggapannya Gus Hasan? Ini Hip ini membenci terhadap mereka, benci terhadap mereka. Tapi bencinya ini karena Allah, ini bencinya. Jadi cinta karena Allah, dia itu benci juga karena Allah. Gimana ini Gus Hasan? Betul ini karena Allah, karena hukum-hukum Allah yang yang dibikin remeng-remeng. Jadi saya tidak terima kalau hukum Allah dipermainkan atau ulama Nusantara, ulama pribumi ini direndahkan. Sangat tidak suka saya. Jadi saya benci, tidak benci sama Habibnya, benci dengan keperkataannya, dengan tingkah lakunya. Karena tingkah lakunya dan perkataannya melekat dari orangnya, ya orangnya juga ikut dibenci, begitu. Tapi karena Allah bencinya ya. Ya apapun pokoknya saya benci saya. Kalau bertobat Gus, saya bertobat. Kitab-kitabnya yang dari saya akan diobong. Saya bertobat nasional, saya tidak akan berceramah seperti ini. Saya mau menghargai ulama sini baru saya kebencian saya mungkin sudah tidak benci lagi seperti itu, menyatakan. Tapi mereka bilangnya begini, Bang Hip, matilah engkau bersama kebencianmu itu. Bilangnya begitu, Bang Hip. Gimana, Bang Hip? Bagaimana matilah engkau seperti apa? Bagaimana maksudnya? Matilah engkau bersama kebencianmu itu. Ya enggak apa-apa, itu masalah kematian itu Allah yang menguasai, Allah yang menggenggam seperti itu, Gus. Saya tidak ragu dengan itu. Ya, yang menciptakan yang menciptakan kehidupan dan kematian itu cuma Allah. Di desa gimana, Pak Hip? Di Karangpenang gimana kondisinya? Alhamdulillah di Karangpenang tambah saya akan semacam dakwah ya lewat lewat empat mata door to door di sana. Kalau pulang ini besok insya Allah mau pulang atau lewat dari HP ini di sana berapa orang sudah ya lihat sampean, ya lihat sampean ke Ahmadi, termasuk saya punya kitab itu dikasih ke Ja'far Shodiq itu umbi saya. Pas suruh sering lihat ke Norih ya dan lain-lain, Gus Islah juga sampean juga ini. Jadi sudah alhamdulillah Allah memberi penghasilan kepada usaha saya seperti itu. Di sana berapa orang-orang sana itu Bang Hip dengan adanya begini ini polemik begini, apalagi di sana ada ya itu yang dulunya yang Muhibbin dulunya, sekarang udah tidak Muhibbin lagi. Hari-hari tambah hari dengan berjalannya waktu itu Gus sudah berpindah seperti itu. Itu fakta yang ada. Ada satu riwayat. Ya. Rawa Mus'ab Az-Zubairi fi kitabihi Nasabun Quraisyun. Nasabu Quraisy itu. Anil Fudail ibn Marzuq qala sami'tul Hasan ibil Hasan qala lirajulin yaghlu fihim. Jadi Sayyidina Hasan Al-Muthanna, putra daripada Sayyidina Hasan As-Sibat, putra daripada Sayyidina Ali, dari Siti Fatimah radhiyallahu anha,
putri daripada Rasulullah SAW, itu berkata kepada seorang laki-laki yang berlebih-lebihan di dalam memuji-muji Sayyidina Hasan. Apa kata Sayyidina Hasan? Waihakum, celakalah kalian semua. Ahibbuna lillahi, cintailah kami lillahi karena Allah. Fa in ata'nallaha fa ahibbuna, kalau kami ini mentaati perintahnya Allah, fa ahibbuna, maka cintailah kami. Wa in asainallaha fa abghiduna, dan kalau kami ini bermaksiat kepada Allah, maka bencilah kami. Jadi membenci itu boleh, Pak. Membenci itu boleh. Gitu. Padahal itu syarif asli itu ya. Sayyidina Hasan. Benih syarif asli piyong Kanjeng Nabi. Piyong Kanjeng Nabi. Iya. Itu apa namanya, Ahlul Bait itu padahal itu. Ahlul Bait yang sudah pasti jelas sudah itu. Masih bilang begitu, boleh dibenci karena Allah, cinta karena Allah, jadi membenci juga karena Allah. Apalagi yang ngaku-ngaku tanpa bukti ini, gimana ini? Nah itu makanya saya ngomong benci tidak akan dicabut biarpun seru jangan benci saya, karena Allah, karena hukum Allah dipermainkan, bahkan Allah dibikin tanding apa namanya itu. Jadi saya benci yaitu karena Allah, hukum Allah dipermainkan, kekasihnya Allah ya direndahkan, yaitu karena itu saya benci itu. Ya teman-teman, ini mumpung ada Satria Kuda Putih, jadi saya serahkan waktu dan tempatnya, sementara saya mau santap malam dulu. Silakan. Ini kebiasaan ini, kesasan ini. Sarapan malam sampean, Bu. Sarapan pagi gila kan. Sarapan malam. Ya kalau saya sih assalamualaikum dulu ya. Harus itu. Ini dulu akunnya Andi Labu, siapa ini? Siapa itu? Iya, Andi Labu. Andi Labu. Andi Labu. Ya, assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya Kang Hihib izin, memang sudah sampai pada satu titik kesimpulan ya, bahwa Habib-Habib Alawi ini memang tujuannya kan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu kesimpulan saya. Kenapa? Kalau kita merujuk dari kitab-kitab mereka, kalau kita merujuk dari ceramah-ceramah, pidato-pidato mereka, kalau kita merujuk dari akhlak-akhlak dan sifat-sifat serta karakter-karakter mereka, pertama dari rujukan kitab-kitab mereka isinya khurafat, sesat menyesatkan, murtad memurtadkan. Ya. Kedua, kita lihat merujuk kepada akhlak mereka. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tetapi akhlak dari yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi ini jauh dari akhlak sebagaimana misi hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Rasulullah itu hadir untuk menyempurnakan akhlak. Tetapi hadirnya Habib-Habib Alawi untuk menghancurkan akhlak. Betul. Nah, dari sini kan jadi saya terlepas dari kajian secara akademik bahwa nasab Ba'alawi itu tidak pernah tersambung, baik itu menurut kajian ilmu sejarah, ilmu nasab, isbat nasab, genetika, memang tidak pernah tersambung. Tapi saya lebih fokus kepada sisi misi utama kerasulan Nabiullah Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa itu? Menyempurnakan akhlak manusia. Maka seluruh isi kandungan kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah itu semuanya kan untuk menyelaraskan bagaimana umat berhubungan hablum minallah wa hablum minannas. Termasuk kemarin ditambahi sama guru kita kan hablum minal alam. Kan gitu. Nah artinya dari dimensi ini kan sudah jelas nih.
Coba lihat akhlak-akhlaknya Habib Bani Ba'alawi itu. Emang ada, kalau kita merujuk kepada standar ya, kitab pegangan kita itu kan kitab-kitab suci kita itu kan selain Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ya kan? Nah, kalau kita merujuk kepada kitab-kitabnya Ba'alawi, itu kan isinya penuh dengan khurafat, penuh dengan penyesatan, penuh dengan pemurtadan. Adanya pakai muqaddam ngaku Allah itu upaya pemurtadan umat, menyelewengkan ajaran akidah Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diselewengkan. Bagaimana Islam meyakini bahwa kota haram itu adalah Makkah, Madinah dan Masjidil Aqsa, tetapi ajaran Habib Ba'alawi itu Makkah, Madinah dan Tarim. Bagaimana kita meyakini bahwa Rasulullah itu manusia agung, manusia yang paling sempurna, manusia maksum, manusia mulia? Mustahil toh melahirkan zuriah-zuriah penipu, zuriah-zuriah gembong PKI, zuriah-zuriah gembong sodomi seperti Habib Ba'alawi ini. Nah, artinya dari kacamata ini, ya kan? Dari kacamata ini menurut saya sih udah masuk kepada sebuah setelah ya namanya kajian ilmiah itu kan begini ya. Diawali dengan latar belakang, setelah pendahuluan latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, pembahasan masalah, kemudian masuk kepada hipotesa. Hasil dari hipotesa itu kita masuk kepada pendapat-pendapat, ya kan? Kemudian baru kita masuk kepada satu konklusi atau kesimpulan. Nah, ini sudah menyimpulkan, saya sudah menyimpulkan secara kajian-kajian yang selama lebih dari 4 tahun ini bahwa ajaran Habib Bani Ba'alawi ini jika merujuk kepada standar-standar kitab-kitab yang karya dari Habib Ba'alawi itu sendiri, tujuannya memang untuk menghancurkan agama Islam dari dalam, menghancurkan marwah Rasulullah Muhammad SAW, menghancurkan marwah zuriyah Rasulullah yang asli. Ini jelas. Nah, maka akan menjadi sesuatu yang mengherankan, membagongkan kita ketika masih ada kiai-kiai pribumi, ya kan, yang masih memberi panggung kepada Habib Bani Ba'alawi ini, yang masih bergandengan tangan dengan Habib Bani Ba'alawi ini di panggung-panggungnya, yang masih berhusnuzon bahwa Habib Ba'alawi ini zuriyah Nabi. Ini yang bahaya sebetulnya untuk umat. Habib Ba'alawinya sih nggak bahaya, sebagaimana adanya iblis laknatullah. Emang bahaya tah iblis itu? Kan nggak terlalu bahaya juga. Selagi kita menjadi makhluk yang mukhlisin, nggak akan pernah kita bisa tergoda oleh iblis. Kan begitu. Nah, keberadaan Habib Bani Ba'alawi ini kan memang diciptakan Allah dengan karakter-karakter yang iblis yang nyata. Kenapa karakter iblis yang nyata? Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis menyatakan, barang siapa yang mengaku-ngaku di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah itu adalah iblis jahanam. Kemudian kita lihat karakter iblis jahanam itu seperti apa? Mengaku paling alim, mengaku paling soleh, mengaku paling mulia, mengaku paling dekat dengan Allah, mengaku abna Allah, mengaku awliya Allah. Itu kan karakter iblis. Lalu siapa yang identik dengan itu? Ya Habib Ba'alawi. Dari mana rujukannya? Kitab mereka. Wa alu Bani Ba'alawi afdalu min ahlul bait. Sesungguhnya Habib Bani Ba'alawi itu seutama-utamanya ahlul bait. Mana lagi kitabnya? Rujukannya ya kitab-kitab mereka. Bahwa semua umat di luar Habib Bani Ba'alawi itu dianggapnya sebagai kalbahaim, ibarat hewan peliharaan. Lalu bagaimana lagi? Rujukannya kitab mereka juga. Mereka mengatakan di dalam ceramah-ceramahnya, jika aku tidak malu kepada Allah, akan aku padamkan api neraka. Dari mana lagi rujukannya? Itu pakai muqaddam katanya Mi'raj 70 kali. Nah, dari semua sumber rujukan kitab Habib Bani Ba'alawi ini berarti 100% Habib Bani Ba'alawi ini tujuan utamanya terutama ke muka bumi ini, wabil khusus ke Indonesia, adalah untuk menghancurkan agama Islam dari dalam,
menghancurkan marwah Rasulullah, menghancurkan marwah zuriyah Rasulullah yang asli. Nah, dari kesimpulan ini, saya kok justru berpikir begini, guru-guru ya, sahabat-sahabatku semua, bukan ada maksud untuk mengajari atau menyampaikan sesuatu yang belum difahami.